Sudah. Udah. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kami malam ini. Setelah di beberapa episode sebelumnya saya nggak bisa ikutan. Dan Podcast. komplit juga. Gak pernah komplit. Oh, nggak komplit ya? Baru sekarang komplit. Baru sekarang komplit lagi ya, karena udah pada sibuk manggung masing-masing. Yang satu kan pilkada Sukabumi kemarin, yang satu lagi gagal jadi Cawagup. cowok. Padahal sudah jalan-jalan di Braga. Sudah jalan di Braga, udah sering live TikTok, tapi tetap jadi DPRD. Oh iya. Itu udah Anda kelihatan itu dari saya. Ganggu konsentrasi. Nah, udah lanjut lagi. Sekarang alhamdulillah semuanya ngumpul. Sengaja nggak sih? Ngebuka kancing sate. Semua di atas dulu di budel. Ya lanjut. Sebelum kita masuk ke tema bahasan dan obrolan yang lebih serius, kita sambut dulu. Kita akan ngobrol seru dan panjang lebar dan penuh basa-basi. Masih bersama kita di obrolan Oke, dari sekian banyak pertama yang sudah dilewati, akhirnya malam ini saya mau membahas sesuatu yang akhirnya mau saya tanyain karena saya nggak begitu concern di bidang ini, yaitu sepak bola. Tadinya saya mau ngangkat tentang bola. Apa sih? Apa sih? Saya tuh pengen ngebahas lagi negeri ini. Tapi kalau terlalu frontal gitu kan nanti kelihatan banget ya. Pasti akun itu ya. Akun terus ada ya banyak permainan lah di negeri ini mah ada. Gitu. Enggak apa, maksudnya diangkat itu apa yang menjadi keresahan Anda? Yang jadi keresahan adalah Masa depan bangsa. enggak juga sih. Itu biar keren aja. Oh, iya. Keresahan saya adalah saya tuh ngerasa kayak bukan cowok karena Aku bukan cowok mah. tidak suka bola. Oh, ya. Oke. Karena mayoritas lelaki-lelaki dan pria-pria di sekitar saya atau di tempat kerja atau di tempat main itu semuanya senang bola. Anda cocok di Amerika loh. Football. Iya, Rugby. Amerika Oh, nggak ke football. Cina. Oh, enggak football. Sukanya ini baseball, basket. Enggak sih. Enggak juga. Enggak juga. Pingpong. Pingpong suka main. Atau di India. Berarti bener. Anda ke Kriket. ini. Ke India. Ke India ya. Kriket. Ih, kriket kan. Kriket mah korn. Bakri, bangsat kriket. Bangsa. Nah, kenapa saya angkat di sini karena saya amati kawan-kawan di sini semua tuh kalau ngobrolin bola kayaknya seru gitu. Tahu pemain-pemainnya. Tuh, Strategi. Oh, Anda enggak ya? Tuh. Oh, berarti kita sama. Berarti saya enggak sendiri. Bola dan musik orang tidak. Oh, enggak. Tapi kalau nonton bola suka. Gak, dia cuma fisika aja. Oh, fisika ada sih. Fisika ada fisika. Sepak bola juga kan ada fisikanya. Saya juga Ada lah. enggak. Tapi kan Saya udah nggak nonton bola juga. Lebih ke memperhati loncat indah sekarang. Iya sih. Sama poli. Enggak volley. Loncat indah. Polis cewek. sekarang mah ini pemantau channel Gempar Musik. Ya, promosi Gempar Musik. Gempar musik masuk. Gempar Musik masuk. Enggak, dia mah pemerhati Permendikti. Permen. Kayaknya. Padahal kita teh baru ngebahas tentang pendidikan dan lingkup pekerjaan kita teh baru sedikit ya. Baru. Apa kita rubah aja nih ngomongin aja pendidikan ini daripada bola. Kaitannya pekerjaan kita dengan sepak bola. Nah, gitu aja lah. Kita tuh channel pendidikan isinya semua profesinya sama tapi ngebahas tentang edukasi kok dikit banget. Iya, Ya, karena gimana? tahan pendidik orang. Iya nih. Mumpung yang denger masih dikit nih. Dengan masih dikit. Yaudah, kita lanjut lagi. Kita bahas bola lagi. Mau ngebahas Permendikti. Saya bisa ngisi tentang beasiswa. Permendikti mah orang mau apa? Salah. Permendik. Nas. Permendikbud. 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 Permendikbud apa ini? Candy. Peraturan Menteri Peraturan Pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dari peraturan itu yang berhubungan dengan sepak bola ada enggak? Nah, aturannya ya, kaitannya sepak bola sama
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa kalau misalkan pemain Persib lokal bagus, ujungnya jadi PNS? Dulu. Ya. Oh dulu. Dulu karena kalau dulu sistemnya kan masih Liga Indonesia ya. Di Liga Indonesia itu kayak si klub-klubnya itu masih pakai dana APBN, APBD. Oh PBD dulu. Pakai APBD dulu. Jadi ya ada urusannya, maksudnya BUMD, BUMN itu mendekat lah gitu. Cuman nggak hanya sepak bola sih kayak itu. Dulu kan saya pernah ikut marching band di Kementerian Tenaga apa yang jalan tuh PUPR. Jalan. Yang jalan. Semua jalan. Yang jalan. Lupa orang namanya. Yang lain mah dia enggak. Iya kan dia yang jalan ya. Dia ngurusin jalan soalnya. Nah itu pemain-pemain marching bandnya tuh ada tuh yang masuk ke itu. Oh ditarik. Iya, berarti masuk PNS-nya. Jalur prestasi. Iya. Sekarang masih nggak gitu? Sekarang lebih ke jalur orang tua. Oh, iya. Bukan orang dalam. Orang dalam, orang tua. Ya. Langsung udah langsung sepi ya. Udah mulai kritik gini Ya, nih. tapi kalau ngomongin orang dalam atau orang luar, sama kayak tadi topik pembicaraan saya di kampus. Itu kan mahasiswa banyak tuh mahasiswa beasiswa. Sedikit saya senggol juga. Sepak bolanya mana? Jadi memang jadi seolah-olah orang tua atau si calon mahasiswa itu memang sudah menyadari kalau link, kenalan, koneksi itu dibutuhkan saat ini. Vitamin C nih. Connection itu butuh banget. Jadi mereka sudah seolah-olah ya menganggap wajar kalau misalkan pengen dapat beasiswa ini, dapat biaya pendidikan, dapat uang saku, harus ada koneksi dengan siapa agar bisa tembus atau lolos. Urangnya boga koneksi langsung ke Kementerian Pendidikan. Wow. Jadi mun warga masyarakat can boga ijazah bisa lewat urang. Iya. Resmi ini mah benar. Resmi, tapi harus melewati prosesnya dulu. Ada pasti di bawah ada ya bintang syarat dan ketentuan tertentu gitu kan. semua juga gitu, semua ada syarat dan ketentuannya kan. Kan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Termasuk syarat jadi pemain bola. Iya. Betul. Kalau Maldini tidak bisa akan terkenal kalau Cesare Maldininya nggak jadi pelatih. Nah, Juga ada bokan. Maldini bisa naturalisasi Indonesia nggak? Tapi Nggak bisa karena udah pensiun. Oh, karena sudah pensiun. Udah pensiun. Tapi di Indonesia dulu ada Maldini. ada. Valdo Maldini namanya. Maldini Pali. Maldini Pali ada. Oh, Valdo Maldini. Itu politikus. Itu politikus. Tapi dia bisa main bola. Nggak Bisa tahu. lah, minimal mah bisa lah. Salah ya. Masa kasih nama Maldini nggak bisa main bola? Itu pasti bapaknya kan Maldini bukan dari mana-mana gitu. Iya, benar. Valdo dari Rivaldo, berarti AC Milan banget. Ya, bebaturan orang kan dua orang berbeda memberikan nama anaknya pakai nama pemain bola saking resepna gitu. Tapi masalahnya nu hiji lalaki, nu hiji awewe, ngaran katanya sarua. DGA. Untung di sini nama Gia bisa cowok bisa cewek. Bisa cewek. Makanya ada, nah ini sarua. Tapi beda, iya gitu. Beda gender. Untung aman deh Gia, dia sukanya. Jadi bola tuh Anda mau bahas apa? Mau nanya apa sebenarnya? Heureuh ieu. Gak kebayang kalau si bapaknya yang tadi orang tua tadi sukanya Marcus Harrison. Kasih anak cewek namanya Marcus Harrison. Bisa wae. Nggak yang mau dibahas di Mariska. Horizona. yang mau dibahas sama saya teh. Kan saya nggak begitu suka bola, tapi kan gara-gara timnas kemarin rame wae. Gitu kan lawan Arab, lawan Australia kemarin gitu. Terus lawan apalagi sebelumnya teh yang juara teh. Nggak juara juga. Jauh banget. Pokoknya setiap permainan timnas yang U19 ya. Itu kan seru tuh. Animo masyarakat sangat luar biasa. Ya kan semua feed IG dan TikTok saya tuh tentang timnas main bola lagi. Ya kalau ngomongin timnas kan itu mah mungkin satu dari sangat sedikit sekali faktor pemersatu bangsa sekarang. Ya, benar. Tapi fun fact ya, masalah kompetisi Indonesia lawan Arab gitu,
Mang Ubun tuh punya ceritanya lebih banyak sebenarnya. Dan kita tuh sebenarnya mengungguli. Dari dulu tuh sudah mengungguli Arab dan yang lain-lain. Ceritain. Apa hubungannya dengan Arab? Aja mah. Kontes. Kontes apa ini? Suri. Pasti gue bawa. Coba lo, ceritain dong satu dong. Kontes semua ya ini mah. Nah, balik lagi ya pembahasan bola. Ya Karena kontes itu selalu melibatkan Arab dan Amerika. Jadi yang dibahas malah ya kontes Arab deh ya. Kudu sih itu nyarita. Oh, kudu Mang Ubun udah garing. Oh. Tapi Genset nggak ada yang tahu lah ya. Ya satu aja lah ya berhubungan sama Arab itu. Nah, apa? Itu kan ada Wah, kontestasi panjang-panjang tahun. Panjang curug. Nah, biasa kan pertama mah di Amerika. Amerika. Amerika tuh pakai celana kolor basket lah. Celana basket. Tanpa memperlihatkan kan. Pas tinggali ada di ujungnya sampai tuur. Penontonnya. Wah, sudah panjang sudah halus. Aduh, kadang ti Arab. Ti Arab pakai gamis kan. Tinggali panghandapna. Wah, anjir bener Arab. Panjang pisan. Oh gitu. Terus terakhir di Indonesia. Oh, Indonesia. Selalu ada underdog. Kuda hitam deh. Datang pakai celana pangsi. Kan nggak pakai tilu parapat kan. Iya. Tinggali di handap luweuh sih. Kan dari Amerika kan aya satu Arab pakai pangsi di handap. Pakai gamis di handap. Iya celana pangsi. Eueuh. Cenah ieu mah Kecil gitu. Pas tinggali tengah-tengah aya nyungcung gitu safety. Cenah di Indonesia mah cenah ieu. Letik cenah. Pendek. Tenang cenah kalem. Dibuka pangsina teh. Dibelit kan. Itu panjang. Dibelit. Aduh, Nah itu tuh banyak, kontestasi itu tuh banyak, gak cuma itu. kayaknya banyak cerita-cerita yang melibatkan Arab kan gitu. Selalu kontestannya tuh Amerika, Arab, dan Indonesia. Dan selalu Indonesia menang. Dan Indonesia menang. yang menang. Cuman kontestasi itu tidak pernah diglorifikasi di Indonesia. Nggak ada olimpiadenya. Tapi mungkin si Indonesia yang pesertanya itu naturalisasi. Naturalisasi dari Sudan. Dari Gabon. Balik lagi lah konten yang santun. Balik lagi ke bola. Yang jadi pertanyaan saya teh sekarang timnas. Ya. Timnas itu yang saya lihat itu mayoritas isinya naturalisasi. Naturalisasi, oke. Ya, kayak kemarin misalkan saya komentarin pas lihat permainannya waktu Indonesia lawan Arab tuh mantap gitu, permainannya tuh keren pisan gitu. Tapi pas lihat wajah-wajahnya kok bule semua. Nah, itu. Naturalisasi kan ada dua ya. Kumaha ada. Kalau dulu ada, tahu nggak ini Eloko Gonzalez? Nah, Locok bener. orang dari Uruguay kan. Ya. Itu mah nggak ada apa-apa, dia dinaturalisasi jadi warga Indonesia. Ya. Itu naturalisasi. Kalau misalnya sekarang itu pemain keturunan istilahnya. Jadi memang dia entah kakeknya, entah bapaknya, Ada darah Indonesia ada dari Indonesia. Yang salah satu pemain itu kan neneknya dulu orang Belanda. Pas zaman kolonial tuh tinggal di Indonesia katanya gitu. Siapa ya? Iya, ya banyak lah. Banyak. Rata-rata kalau nggak kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya udah gitu ya. Paling jauh di kakek neneknya lah gitu. Nggak ada yang jauh banget lah gitu. Paling 2 generasi sampai ke dia. Jadi ada. Walaupun ya nggak pada pandai bahasa Indonesia juga mereka. Iya. Maksudnya kalau naturalisasi itu yang penting ada darah keturunan Indonesia. Ya, prosesnya tidak begitu sulit selama dia belum pernah membela timnas lain di senior. Di senior. Nah, kalau di kelas kelompok umur boleh lah. Tapi di timnas senior dia belum pernah membela. Nah, itu lebih mudah untuk dibawa ke Indonesia. Iya. Oh, gitu. Jadi memang tidak apa-apa. Tidak Enggak, apa-apa. jadi bukan naturalisasi, cuman masalahnya di sini
sistemnya nih rada serius sih anjir. Banyak. Kan tadi joknya guys. Jadi Jadi ada sesi untuk di skipnya adalah kalau di luar negeri itu prosesnya lebih mudah karena sangat memungkinkan orang punya 2 paspor. Dui kewarganegaraan. Indonesia nggak bisa kayak gitu. Indonesia tuh harus milih mana rek Belanda atau rek Indonesia. Kan kebetulan sekarang banyaknya orang Belanda ya. Iya. Benar-benar harus milih, nggak bisa punya 2 paspor. Lepas yang Belanda kalau mau masuk Indonesia gitu. Kalau mau Belanda beda kayak kalau misalnya Messi kan punya 2, bebas-bebas aja dia punya paspor Spanyol punya, paspor Argentina punya. Jadi pemain-pemain naturalisasi ini yang sudah main di timnas itu berarti mereka sudah memutuskan saya jadi warga Indonesia. Iya kan disumpah. Sempat ada persumpahan. Sekarang yang terbaru itu ada 2 orang. Salah bukan yang si PES kan udah sekarang lagi proses lagi nih buat bulan Oktober tuh. Buat bulan Oktober main tuh sekarang lagi ngenaturalisasi lagi, ngeproses lagi 2 orang lagi. Namanya Eliano Reinders, yang satu tuh Eliano Reinders itu adik kandung dari Tijani Reinders. Tijani Reinders itu pemain timnas Belanda. Kakaknya timnas Belanda, adiknya timnas Indonesia ntar deh gitu. Bisa kayak gitu. Itu bagus itu tadi dia mainnya. Ya nggak tahu kalau bagus udah belum pernah gitu. Belum pernah ketahuan main sama Indonesia kan. Cuman secara skill basic, ya, secara basic mah kan kalau dibandingin sama Indonesia mah jauh gitu. Sama yang asli, sama yang apa sih istilahnya yang besar di sinilah. Yang mungkin di atas. Apalagi satu lagi ada Miss Hilgers namanya. Miss Hilgers itu dengan nilai pasarnya aja itu sekitar 112 juta. Itu satu orang itu aja masih lebih besar daripada satu timnas Vietnam keseluruhan nilai pasarnya, nilai evaluasi, nilai orang ya. Market value namanya. Jadi si market value-nya itu kalau dijumlahin pemain Vietnam nih di timnasnya masih gedean si dia. Gaji saya kata gitu. Bukan gaji. Evaluasi. Jadi dia dihitung dari apanya evaluasi pemain bola? Kalau di sepak bola playernya itu ada namanya market value. Jadi dia apakah dia main di timnas, entah itu gaji main di mana, terus liga. Berdasarkan performa itu ada potensi ke depan. Gitu. Oh jadi misalkan orang main bola kemana-mana, oh orang teh ternyata di pasar tuh si Oki misalkan sejuta naik, iya ada nentuin. Biasanya badan-badan independen yang gitu mas. Tapi berarti orang beli si Pak Oki 1 juta gitu atau? Ya, lebih tinggi kalau bisa lebih tinggi. Misalnya saya 2 tim yang mau orang wani bayar market value 1 juta, orang wani bayar 1,5 juta. Untuk orang wani 2 juta gitu. Nanti tinggal dianya milih mau yang mana. Gitu. Itu kan untuk long time gitu. Ya kan naik turun tiap musim. Naik turun tergantung kontrak. Tergantung dia, ya maksudnya dari si market value itu ngaruhnya kan mungkin ke gaji juga salah satunya. Market value-nya gede pasti gajinya lebih gede dong. Gitu. Oh enggak, kalau gaji nih misalkan itu kan value-nya 1 juta. 1 juta dolar. Ya. Dibeli kan? Dibeli itu. Ya kalau di luar gaji berarti itu teh. Di luar gaji. Kalau harga itu harga transfer itu mah. Misalnya dia lagi di klub apa. Nah, kalau mau beli pemain ini kan market value 1 juta. Paling enggak itu buat batasan aja. Kalau misalnya mau dibeli 800.000, kalau klubnya mau, orangnya mau ya jadi deal aja itu mah. Sebenarnya. Jadi enggak jadi patokan juga. Kalau apa? Iya, jadi bengkar gitu. Iya, kan patokannya ini aja, dia juara-juara itu kan udah pasti naik kan. Juara, apakah dia performa satu musim kemarin bagus apa enggak itu bisa naik. Apa di orang-orang yang sekarang jadi di timnas yang naturalisasi justru mereka juga punya arah ke sana untuk naikin market value-nya kan. Karena kan misalnya pemain muda bagus, terus tapi di satu negara itu lagi generasi emas misalnya. Kayak zaman misalnya Spanyol zaman generasi emas itu kan Xavi, Iniesta, itu kan terus David Villa segala macam. Kan didominasi nih Real Madrid, Barcelona nih.
Nah tim-tim yang lain sebenarnya mungkin punya yang bagus-bagus, tapi karena generasi emas ini bagus, jadi dia sulit kan gitu. Sebenarnya dalam strateginya bisa aja dia memilih gitu, pergi ke negara lain, mendapatkan warga negara situ masih muda, terus jadi timnas, nah itu jadi naik valuasinya dibanding di situ terus ketahan sama generasi emasnya gitu. Iya, saya juga kepikiran gitu. Kenapa banyak pemain-pemain muda naturalisasi di Indonesia? Karena mungkin butuh exposure juga. Iya. Kan timnas Indonesia dengan fans bola di Indonesia yang fanatik gitu kan, dia bisa meningkatkan pamor dia gitu, masuk timnas, terkenal, instan gitu ya, follower tiba-tiba nambah 1 juta gitu, 2 juta. Ya bahkan tim Korea yang itu tuh ya, siapa dah? Si Song Arhan Heung-min. apa? Bukan. Oh Arhan. Arhan atau siapa ya? Yang dia cuma jadi nggak pernah dimainin tapi Oh iya. pas baju apa kenalin baju barunya gitu, dia difoto gitu. Padahal dia nggak pernah dimainin nih orang Indonesia ini. Itu dikritik tuh sama netizen. Di apa? Jadi dibeli cuman buat pamer baju doang tanpa exposure si klubnya gitu. Untuk naikin klubnya berarti. Farhan kan sempet cerita tuh di satu podcast waktu beli Michael Essien. Ya. Udah tua kan, Michael Essien dibeli 6 miliar gitu. Tapi nggak juara kan Persib waktu itu. Kata dia kan Essien dibeli 6 miliar, Persib nggak juara. Tapi Persib dapat 10 miliar dari penjualan merchandise dan yang lain-lain gitu. Jadi ada yang pure bisnis, Jadi memang ada bisnis juga. Karena sepak bola mah udah industri, artinya akan udah melebihi bisnis malah. Bisnisnya cuma bagian kecilnya aja udah jadi industri. PSG Paris Saint-Germain itu kehitung berapa sih sebenarnya juara liganya, nggak terlalu ini kan, sampai sekarang mungkin masih dianggapnya liga ya nggak sebesar Inggris, Itali, Spanyol gitu. Tapi secara valuasi angkanya gitu, pemain-pemain yang ada di PSG itu kan udah gede gitu. Income-nya untuk PSG sendiri gede. Nah, peluang ke penerus apakah besar atau justru Penerus gimana? Ini maksudnya yang anak-anak yang sekarang dari grup. Anaknya. Nah itu kalau Ya kan banyak sekarang kan banyak klub-klub bola kecil-kecil lah. Hampir setiap daerah atau sekolah juga kadang-kadang kan punya klub bolanya gitu. Nah, itu tuh yang ada ya itu apakah ada peluang gitu? peluang ada, cuman masalahnya perhatiannya sebenarnya kurang. Jadi Ngomongin Indonesia tapi Ya, Indonesia. kita ngomongin misalnya skill mah udah kayaknya kita tuh udah nggak kalah. Kita tuh masalahnya adalah di mental gitu. Gak ada pendidikan mentalnya di yang bawah-bawah itu teh. Jadi kayak sekarang tuh kayak euforia lah. Indonesia jadi bagus. Ya itu yang Peter Gonta kemarin komentar kan. Saya sedih gitu. Maksudnya saya tidak suka kalau misalnya sebenarnya kalau timnas Indonesia tapi 9 pemainnya pemain bule gitu. Boleh. Ya fakta kan itu mah gitu. Ya. Walaupun akhirnya dia diserang sama pendukung supporter timnas gitu. Tapi kan satu sisi itu juga fakta gitu. Memang kayak gitu. Mau sampai kapan kayak gitu. Oh iya, saya setuju sama siapa tadi? Peter Gonta. Ya saya agak setuju dengan itu juga kan, mikirnya wah sekarang Indonesia memang bagus gitu nya. Kita sebagai warga negara teh bangga Indonesia lawan klub-klub yang besar juga itu bisa imbang atau bisa menang gitu kan, itu keren juga. Tapi satu sisi kan ya teh boleh unggul gitu. Kualitas tidak dididik dari kualitas Indonesia. pemain aslinya tuh berarti kan diragukan maksudnya Memang begitu. mau sampai kapan kalau misalnya di sininya nggak diurusin juga Iya. gitu. Maksudnya Ketika kalau- yang anak-anak itu Kalau gitu terus nanti setelah yang generasi ini udah mulai tua, timnasnya dipengganti, maksudnya nyari naturalisasi terus gitu kan. tapi itu nggak akan sulit karena kayak sekarang per hari ini Ya. itu keturunan Indonesia di Belanda aja udah 1 jutaan orang. Bukan Berarti sih, tinggal kalau narik-narik. Tinggal narik aja gitu. kalau ngomong kayak gitu, tapi di satu sisi gini. Di Saudi gue banyak sekarang. Jelas kayaknya bener sih di Saudi Walaupun banyak. kalah ya dalam kontestasi. dari konsentrasi yang tadi dia kalah. Misalnya ngomongin pembibitan bakat-bakat baru Indonesia, oh ya skill kita nggak kalah, tapi
misalnya kita kan compare kenapa negara-negara Eropa gitu, Amerika Latin mah mungkin nggak tahu nih orangnya, tapi Eropa kan kuat di akademi. Jadi bakat baru itu kan memang akademinya bagus itu, sampai dia melonjak. Nah di kita bakat banyak, tapi akademi ini sebenarnya, jadi orang pernah ketemu sama salah satu mantan coachnya Persib, terus dia bikin klub sepak bola. Ngobrol lah sama dia gitu masalah yang yang anak bakat-bakat baru lah gitu. Dia terus nggak nyalahin siapa-siapa, dia nyalahin pemerintah dalam tata aturan akademi dan SSB itu aja berbeda. Pak Kusut ya. Iya, Pak Gujut gitu. Jadi si anak ini teh akhirnya kan kalau SSB tuh ya ekskul, jadi total bermain bola gitu. Terus nanti udah ya itu cuman kursus doang kan. Ya dia sekolah biasa. Sementara harus ada yang kayak kalau mau kayak gitu benar-benar fokus ya mungkin di bawah PKBM atau homeschooling kayak gitu yang akademi ini gitu. Dulu teh ada sekolah bola Adi siapa ya? Adi. Firman Utina. Iya itu sekolah. Adi atau siapa ya lupa ya namanya. Di Jawa Tengah gitu. Soalnya ada murid saya, murid saya itu sekolah bola di sana gitu. Cuman katanya setelah 2 tahun gitu bubar Sekolahnya karena tidak ada dukungan dari pemerintah. Bener. Gitu. Sama Jadi dia tuh balik lagi ke Bandung sekolah reguler seperti biasa gitu. Sekolah bola tuh adanya di Adi atau siapa? Ya? harusnya akademi sebenarnya. Ya, kalau akademi itu kan gini, kalau SSB dia itu kan waktu latihannya sore ya. Pagi sampai sorenya dia si anak tuh masih sekolah biasa. SSB lah sore gitu. Itu pun 2-3 kali aja seminggu gitu. Kalau akademi ya dia full aja. Dia mah nggak belajar apa-apa. Oh kalau di luar mah kayak klub-klub itu ada akademi. Iya. Yang dia full setiap hari. Main bola. Tapi tetap belajar mata pelajaran. Oh. Misalnya nanti kan buat bekal yang kalau dia mau pelajarannya kuliah. kalau di akademi itu selingan. Yang akademi football itu ya, tim-tim di luar itu kan begitu ya. Belajar akademis sama selingan. Yang terkenal lah La Masia misalnya. Kalau di Barcelona ada La Masia. Jadi dia dari tiap kelompok usia tuh dia memang udah punya timnya. Kayaknya banyak yang punya ide pengen bikin sekolah bola kan ya. Iya, tapi aturan dari pemerintah antara SSB sama akademi dan itu teh Lagi pula tantangannya di orang tua. sama Kalau misalnya mana sepak bola ijazahnya gimana kan gitu kan. Kerjanya di Belum mana? tentu juga jadi PNS. Ya kan kita masih begitu. gitu. kalau cedera gimana gitu. Jadi menurut orang sih memang bagus yang keturunan ada di situ kan, jadinya kritikan buat kita juga gitu. Nah kita ngobrolin bareng-bareng tentang chance untuk bisa menjadi seorang bintang lah. Kan tadi aturan sekolah itu kan aturan akademinya SSB atau sekolah umum di kita itu kan tadi berantakan lah ya istilahnya. Sedangkan dulu waktu saya nonton podcastnya Taufik Hidayat lah yang mengkritisi tentang lembaga yang mengurusi olahraga di kita itu kan berantakan. Ya. Sampai dia bilang sendiri bahwa anak saya bisa main badminton mah jagoan, tapi tidak saya arahkan untuk jadi atlet. Iya. Gitu. Bahkan atlet sendiri Bilang gitu. Gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin satu pemain bintang di Indonesia, saingan dia kan 1 banding berapa juta orang gitu loh. Kalau misalnya kamu punya harapan atau impian kayak pemain bintang yang terkenal, dibayar mahal segala macam, lah kan kehitung. Nah, jadi kumaha. Kalau bintang ya mungkin banyak lah ya. Nah kalau mega bintang, orang kalau ditanya mega bintang sepak bola siapa sih? Ya kalau nggak Messi, Ronaldo. Ya. Itu juga lebih ke hoki gitu. Hmm. Messi itu menurut orang hokinya ketika dia ditolak. Kebetulan Barcelona ngelihat Ya. si bakatnya dia, tapi kan dia punya masalah hormon ya. Ya. Nah si Barcelona mau membiayai masalah itu gitu. Iya, saya pernah baca sejarahnya Kan? sih. Nah, Barcelona itu sampai ngeluarin duit gede banget untuk ya supaya dia membentuk ya, anak karena ini dia sampai jadi hormon sekarang. pertumbuhannya bermasalah kan si Messi itu waktu kecilnya. Akhirnya dibawa ke La Masia, diobatin lah kasarnya gitu. Akhirnya jadi yang Messi yang sekarang. Ronaldo juga gitu. Ketika ada dulu tuh dia pas masih mudanya
ada kayak audisi gitu. Iya, dia miskin. Portugal Idol. Jadi si Sporting Lisbon itu bikin semacam audisi. Ada dua teman si Ronaldo sama temennya ini nih. Iya. Dua-duanya jago main bola gitu. Nah, ketika tinggal 2 orang ini sisanya, siapa yang bikin gol, dia yang diambil sama Sporting gitu. Si temennya ini dengan sengaja nggak ngasih gol gitu, ngasih golnya ke si Ronaldo karena dia tahu mana tuh lebih hade ti orang gitu. Jadi si temennya ini jago juga main bola, tapi nggak jadi apa-apa sekarang, tapi nabunghar. Disuplai terus sama Ronaldo ternyata. Sampai sekarang. Itu ada ceritanya. Utang budi. Nah, iya temennya udah visioner gitu. Angges manewe nu gawe. Iya, terus sekarang mana yang nyuplai ya teman berarti sampai sekarang Ronaldo udah super kaya banget. Nah, masih nyuplai juga ke si temennya itu, utang nyawa artinya kan gitu. Itu mah udah bukan utang budi lagi gitu. Nah, iya. Nah, di Indonesia Enggak lah kan, itu utang Ronaldo. utang Ronaldo. Ini utang budi. Di Indonesia juga kan begitu. Saya baru tahu aja kan kayak potongan-potongan cuplikan yang si Oki Rengga tuh dulu gitu. Atau misalkan cerita-ceritanya kayak itu yang sering komedian yang kiper Liga 2 PSMS dulu. PSMS ya dulu lah, pokoknya PSMS ya. itu kan dia nge-skill gajinya yang liga ecek-ecek aja kan itu gede banget, apalagi kalau misalkan dia bermain di sepak bola gajah katanya itu kan sampai ratusan juta. Terus saya sempat cari-cari gajinya pemain Persib lahnya itu kan per musimnya hitungannya berapa sampai berapa miliar sekian gitu. Nah itu kan itu tuh jadi kayak semacam anak-anak jadi pengen jadi pemain bola gede dan digaji besar gitu. Tapi iya, kan maksudnya banyak yang berguguran juga. Iya, si masalahnya ketika pemain muda lokal sini udah punya gaji gede, itu hampir bisa dipastikan ya butut. Jadi butut. Mainnya jadi butut, tapi udah kagok gajinya gede gitu. Oke. Karena terutama di Persib ya, banyak kejadian kayak gitu. Ini kayak inilah zamannya si siapa? Pas juara U19 tuh. Pas Indra Safri. Tengahnya siapa? Evan Dimas. Nah, Evan Dimas kan kesini mau jadi kempal gitu badannya. Ya, dulu kok umpannya udah kayak Xavi Iniesta kan dibilang. Iya. Pas sekarang Kalau pas mudanya emang jago-jago orang Sinti gitu, tapi ketika udah jadi bintang di usia muda tuh jarang yang Ada faktor ini nggak, berarti kan faktor mental. Faktor pergaulan. Karena udah orang baca di berita tuh STY itu mencoret banyak pemain lokal Ya. karena tidak taat aturan. karena ya berbohong kan Gitu, berbohong ya bahkan sekelas akan Bagot Tidak itu suci. bukan dari Belanda loh, dia mah gitu, dari Inggris. ada Iya, back Ayah bola back tinggi lah Indonesia. Back Masih muda sih sebenarnya. Timnas. Backnya timnas. dia dinaturalisasi kan dari Inggris, masih pemain Ipswich Town. Itu sampai sekarang nggak dipanggil timnas gara-gara ketika timnas main dia beralasan apa terus nggak datang. Istrinya melahirkan. Bukan, orang dia belum kawin. Ih, iya sih. Jadi dia tuh alasannya apa, tapi dia malah liburan gitu, kalau nggak salah ke Maldives gitu. Terus diposting. Nah, sampai sekarang nggak dipanggil lagi gitu. Oh, karena tidak apa? Tidak apa tadi? komitmen. Iya, ya indisipliner lah. Disiplin gitu. Oh, ini. Iya. Apakah karena mental tadi jadi seolah-olah pemain lokal kita tuh jadi seolah-olah ngagampangkeun gitu. Menggampangkan baiklah ada orang mah jagoan, jadi orang mah ulin we gitu teh latihan. Menurut orang sih mindset. Tergantung mindset. Mindset. Jadi mindsetnya teh memang jadi pemain bola superstar, udah oke gitu. Ya. Sementara iklan sosis rice. nah, oke lah kehidupan jadi kesana kan lihat dulu zaman Steven Gerrard misalnya, John Terry jadi kapten klubnya doang, itu kan dipantau gitu, bener-bener harus jadi sampel, jadi contoh masyarakat, jadi contoh teman-temannya di klub gitu. Dikit aja kan disiplin banget, terus ada yang isu selingkuh atau jalan sama cewek mana langsung bisa bergeser ban kaptennya gitu. Iya. jadi harusnya kalau zaman dulu ya, kalau misalnya
Liga Itali itu kan sakral gitu jersey gitu. Jadi kalau udah pakai jersey tim itu kelakuan lu harus bener gitu. Pokoknya kayak dulu kan ada main namanya Balotelli itu kan. Itu kan kerjanya dugol terus gitu. Itu sama kan dia klub kesayangannya dia Milan, pas masuk Milan tuh habis gitu sama seniornya gitu. Karena nggak menghargai si jersey-nya ini. Iya, Dulu soalnya ada gitu. orang baca tuh gitu pemain Indonesia tuh ketika bacanya ini mah berdasarkan berita gitu. Dia kan misalkan punya value per musim dapat berapa gitu kan, uang banyak. Tiba-tiba kan jadi indisipliner gitu ya. Nah, alasannya teh banyak yang main kedugem gitu, main cewek, minum gitu. Minum mah harus kan haus. Ya, minuman keras. Wow, Gitu. minuman keras. Nah, akhirnya maksudnya teh secara publik dia tuh kan terekspos bahwa ya kieu gini gitu. Maksudnya tadi kalau ngomongin jersey Sakralitas jersey. terus kelakuannya juga kan harus Ya apalagi timnas kan gitu. Kalau ngomongin kayak iya, gitu. apalagi timnas. Ini aja baru klub aja maksudnya pride jersey-nya itu kan ngaruh, apalagi timnas. Bahkan yang salah satu pemain naturalisasi yang sekarang masih main itu dia kaget awal-awal nih. Jir. Gue teh pas di tempat asal gue mah Nggak dia apa-apa. harus maksudnya benar-benar bukan siapa-siapa, terus memang harus melakukan yang terbaik supaya benar-benar bisa main aja di klub tuh, latihan yang benar. Kenapa tiba-tiba pas main di timnas ini gue langsung jadi superstar gitu. Iya. Jadinya tuh kaget sendiri dia teh. Nah, apakah memang orang si superstar itu gitu. Tapi kan ya penontonnya juga kan di orang tuh supporternya kadang-kadang gitu ya. Iya, masa penonton kan kita awam lah gitu. Kayak misalnya jadi kapten di satu tim sepak bola. Nah, orang-orang kan kita misalnya secara awam tuh pada awalnya kan mikir yang jadi kapten numpang jagona gitu. Yang pang jagona. Nggak tahu kan memang itu keputusan pelatih, tapi nggak pernah dipelajari bahwa yang jadi kapten itu tuh yang bertanggung jawab, yang disiplin, yang jadi sampel buat teman-temannya. Itu yang nggak pernah kita ini. Karena dulu mungkin SSB di Indonesia kayak gitu kali ya. Nggak harus SSB, orang kan tinggal SSB, tapi juga berpikiran gitu, yang jago aja yang kapten gitu. Dari Gitu. emang dari zaman dulu gitu kita waktu SD atau SMP main kan, woi siapa yang jago itu yang jadi kapten. Iya. Gitu. Yang nggak jago jadi kiper kan gitu. Tuh bisa. bisa lucu. Tapi ngomong-ngomong soal kapten juga saya masih belum paham fungsi kapten itu apa gitu. Leading Menjaga moral, posisi. attitude, mentalitas. Iya. Dari dulu sampai sekarang saya masih bertanya-tanya fungsi kapten itu. Kapten itu ngapain? pertama untuk pas awal tuh yang pas tos-tosan koin itu kapten. Nah, iya. Saya pikirnya itu mah Gua bendera. gunanya tos-tosan koin melihat Perwakilan. bola. Nah, Bawa bendera. itu buat ngarahin. Jadi kayak wakilnya pelatih di lapangan tuh kapten. Nah, jadi dia punya tugas itu. Kan Kalau pelatih sok gogorokan dipikir apa? Kalau nggak kedengaran ya itu. Maksudnya tapi kalau sekarang kalau di Liga Inggris ada tugas baru nih. Jadi kayak kalau ada protes itu nggak boleh nih pemain lain selain kapten. Kalau ada yang protes yang boleh protes itu cuma kapten doang. Kalau protesnya siapa? Ke wasit. Wasit. Kalau misalkan timnya itu musim diperlakukan sekarang tidak baru adil. di ini. Oh, misalkan timnya dilicikan, protes ke wasit. Ya itu misalnya kapten yang boleh. misalnya ada keputusan wasit yang debatable lah gitu, diperdebatkan. Biasanya orang protes semua datang kan, apalagi orang sini semua orang gitu. Sampai biliung. Ya wasit. gitu. Ada 11 pemain tuh 13 yang ngedeketin wasitnya gitu. Ya. Nah, kalau di Liga Inggris sekarang lagi dicoba gitu. Cuman kapten aja yang boleh ngomong sama Di Inggris wasit. aja baru mau dicoba. Masuk ke Indonesia kapan? VAR aja baru masuk. 10 tahun biasanya. Ya nggak tahu. Oke, balik lagi ke pertanyaan basic lagi soal sepak bola. Kita nggak ngomongin timnas atau ngomongin klub. Pertanyaan standar ini. Kenapa main bola atau sepak bola di Indonesia sangat viral sekali? Apakah karena murah, gampang dijangkau sama orang banyak, atau kenapa kok orang-orang di Indonesia senang banget sama sepak bola? Dunia mayoritas. Kalau di dunia juga kan nomor 1 sekarang tuh ya. Itu olahraga favorit masyarakat. Apa karena ada buzzer yang nge-betting di enggak situ lah. gitu? Kalau dari secara filosofis, olahraga yang menggunakan kaki itu
memiliki aspek maskulinitas gitu. Iya, yang semua olahraga, jadi bukan cuma sepak bola, semua olahraga yang menggunakan kaki itu memiliki aspek maskulinitas. Kaki manusianya. Iya, menggunakan kaki manusia. Selain sepak bola, sepak takraw. Ada sepak takraw apa. Nah, tapi kan yang menggunakan kaki yang secara masif gitu dimainkan dan Masih karena timnya iya, tim banyak. iya kan 11 orang. Jadi kakinya banyak. 22 orang kan. Jadi kalau yang sepak takraw kan cuma 3 Iya. lapangan lebih kecil. Sementara secara entertainment akhirnya sepak bola yang mengungguli di atas yang lainnya. Kalau sepak takraw mungkin terus secara gameplay gitu, secara gameplaynya itu ada aspek entertainment yang juga muncul. Itu secara itu, jadi dia pasti punya aspek maskulin karena aspek maskulinitasnya itu. Bukan karena murah atau karena gampang nyiin gawang tina sendal gitu bola. Kebetulan karena orang di Jawa Barat ya, dan orang teh kenapa sih si bobotoh Persib teh banyak? Kenapa bobotoh Persib teh berisik gitu? Kemarin seri aja nggak sampai kalah loh, disebutnya Persib butut sampai kayak gitu. Menurut orang karena si pendukung Persib itu selain banyak, mereka juga selain doyan nonton bola, mereka bisa main bola juga paling enggak gitu. Gitu. Jadi nggak cuman nonton. Mungkin berbeda sama orang lain yang cuman ya udah support aja gitu. Nah, kalau di Jawa Barat, Persib tuh kan walaupun namanya Bandung tapi kan bisa dibilang punya Jawa Barat lah. Iya, di Jawa Barat. Si rekor penonton aja belum terpecahkan yang pas Persib lawan PSMS gitu kan zaman dulu. Dan ketika Persib juara tahun 94-95 itu ke Jakarta, gimana orang sini nggak ada yang nyuruh, nggak ada koordinir, belum ada Viking, belum ada klub-kluban supporter ya, belum ada basis supporter, mereka datang ke stadion Senayan gitu sebanyak itu. Saking fanatiknya. Ya karena memang apa ya, ini kadang-kadang orang tuh suka ini muluk-muluk tapi udah bener Persib mah bahasa hati gitu. Banyak yang bilang gitu, tapi kalau dipikir-pikir ya oke gitu. Ini tuh nggak akan ada di tempat lain gitu. Dan salah satu faktornya mungkin itu, jadi si supporter bola di sini teh kebetulan bisa juga main bola gitu. Nggak jago ya, mungkin tuh jago-jago pisan tapi bisa lah gitu. Tapi dia main gitu. It's not only about sport, it's culture. Tapi enggak juga sih. Kan ada juga. Iya, maksudnya ada penelitian. Jadi Indonesia itu bukan negara pemain bola, tapi emang yang suka bola banyak. Tapi tidak bermain bola gitu. Nah, iya sukanya itu karena apa? Karena gampang atau karena memang mudah. Kalau ngomongin Indonesia mungkin itu benar, tapi ini kalau ngomongin Jawa Barat, orang yakin gitu. Kenapa supporter Persib berbeda dengan supporter tim lain? Mungkin karena di Indonesia itu banyak lapang bola bisa beli plastik dari anak kecil itu bermain. Iya, tapi kan sampai dewasa kan jadi memilih bola. Sebenarnya bisa, misalnya ada lapang, bola ada yang lebih murah, bola kasti, kenapa nggak main kasti gitu? Oh, batur nah. Soalnya kami mulai Tapi apalnya peraturannya bola. Iya, artinya kan milih gitu. Mungkin dari secara peraturan juga bola rada mudah sih. Ribet. Enggak. Keturunan aja. Iya. Jadi turun temurun. Naluri ya namanya. Turun temurun, didikan orang tua ngaruh juga. soalnya orang tuh soalnya indung orang itu fans beratnya Persib dari dulu. Nah, sekeluarga orang menonton Persib indung orang sorangan. Mulai sorangan gitu. Sampai ayeuna gitu, maksudnya ibu indung orang gitu ya. Nah, orang tidak merasa asik gitu ya nonton bola teh gitu, henteu gitu. Adik orang, aceh orang, cuman indung orang we ngumpul gitu. Teriak-teriak sorangan, begadang sorangan gitu. Sampai Piala Dunia dia kan nonton gitu lah. Patah hipotesa itu. Iya, keturunan. Iya sih, soalnya ada orang ge cenderungnya ke polo ya, dibanding main bola gitu. Polo apa, polo air? Polo kuda. Polo kuda. Namun urang mah baheula ieu
Gatrik. Orang memanah aja. Atau kobak. Kobak. Menit berapa? Atau bentar lagi ya udah berarti. Jadi buat timnas kedepannya gimana? Ya itu bakal kesulitan kalau maksudnya pertanyaan orang selalu satu, mau sampai kapan datengin terus orang asing gitu. Ya. Anak apa ya namanya, mud blood. Enggak lah, tapi orang bener nggak setuju sama itu karena Madblad. udah no boundaries ya ini mah. Maksudnya dampak kolonialisme itu kita tuh nggak pernah tahu diaspora di luar itu yang ada di sana tuh gimana gitu. Dan di ini mah rada nyebrang gitu ya, rada nyebrang dari sepak bola. Salah satu yang memperhatikan diaspora itu seni gitu. Di seni itu orang-orang diaspora ini yang apa kakek neneknya dulu di mana lagi tuh sekarang jadi itu tuh menderita dalam arti itu dia tuh ya mungkin nggak bisa dirasain kita mah lahir di sini nih mau yang di sini gitu, tapi mereka yang di luar tuh merasa tidak punya tanah air karena ini direject. Nah sementara kalau kita masih berpikir bahwa ini mana mau orang boleh, sementara dia tahu bahwa orang ke tanah air sorangan ditolak, di negara saya yang berdiri situ ditolak udah mati kebudayaan ya. Dan itu banyak diangkat di isu-isu seni gitu. Jadi karena orang mungkin sedikit banyak tahu masalah diaspora itu, jadi kayak kemarin mungkin si siapa atlet-atlet yang keturunan ini mungkin tidak merasa begitu, yang nggak tahu atau ada motivasi yang lain nggak tahu juga. Cuman isu diaspora itu hari ini memang banyak diangkat dan banyak orang merasa kehilangan identitas ketika kita tahu kita orang Sunda, kita orang Jawa, orang Padang segala macam. Di satu sisi itu tuh berkah gitu. Sementara orang lain tuh orang mananya gitu sih. Itu tuh bahkan orang ya di umur belasan lah gitu ya. Apakah orang-orang Jawa, orang Sunda aja itu merasakan Diaspora itu. Iya, karena di di keluarga Jawa misalnya, wah dasar kamu anak Sunda gini-gini, di ada yang merasakan juga Madblad. merasakan Madblad. Atau jeung si Eca kan, misalnya teman kita, lo mana mah Jawa lah. Memang bercanda gitu, tapi dalam hati orang tuh orang nggak orang mana gitu. Orang mana tapi orang ngomong Sunda. Orang mana? Jadi orang Cimahi. Sudah iya Jainuddin. Jeung Hayati. Nanti kau orang gas pucuk pengharapan. Itu kan kalau sekarang itu jadul banget berarti. Isu kayak gitu tuh. ya kalau sekarang banyak orang Belanda ya mungkin karena masa lalu kita ada urusan-urusan ketika tahun misalnya tahun 2000-an tuh orang udah banyak yang kawin sama bule Amerika. Iya. Nanti gak bule sama Arab gitu. Ya mungkin nanti mau nggak cuma dari Belanda. Kalau misalnya si proyek naturalisasi bakal terus berlanjut ya. Cuman kalau kayak gitu sih menurut orang ya kasihan pelatihnya tuh. Pelatih. Ya maksudnya ngedidik si timnasnya ini nggak selesai gitu kalau misalnya Ngebangun relasi itu harusnya jalan. Kalau misalnya dua topik ini kan ya sedikit nyebrang lagi masalah identitas bangsa lah gitu kan. Pertanyaannya tuh gini, lo teh kita jadi sebagai bangsa Indonesia tuh harus gimana dengan kebudayaan yang kita sendiri teh, mau mengagungkan kebudayaan lokal tapi di satu sisi kita tuh ada global gitu, dimana kita tuh udah bagian dari masyarakat global itu. Dan nggak ada satupun dari kita, misalnya dari kita berlima sekarang tuh yang bawa kebudayaan kita masing-masing secara identitas selain bahasa dan pemikiran. Mungkin baju aja udah nggak itu gitu, attitude gitu dari apapun udah global, sama aja semua. Ngasih nama anak, Ngasih nama aja, kamu kan apa? Ngasih nama aja. terus pernah dikenyi mereng ngaran aneh-aneh ting, kenapa nggak? Padahal nama yang nanya itu nama anaknya Arab. Non beda aja sih. Cuman saya dulunya dari negara lain. Beda negara. Namanya tuh nasionalis. Udah kan anak-anak aneh, wah ini mana mereng ngaran budak tuh, lu mah namanya tuh yang kan ngaran budak mana ya Arab aja. Kenapa sih? Bedanya apa? mungkin dia pikirnya Islam
Islami namanya. Arab. Jadi yang cek kurang mah itu semua tuh harus belum ada jawabannya sekarang. Ya dijalanin aja dulu sampai nanti gimana. 50 tahun, 100 tahun ke depan lah ya teman. Dia bakal ketemu jawabannya. Jarang dong. Cuma tapi kan kasih nama anaknya Kakang Prabu. Indonesia banget Kinanti. Kalau saya Eropa banget. Eropa banget kan. Ya udah gitu. Biarin aja. Yang penting mentalnya kan Afrika. Iya, anak saya namanya bahasa Indonesia. Didikan saya Afrika Selatan. Apartheid. Ya sudah lah. Oke. Jadi semoga bisa lebih baik lagi lah ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang juga kita banyak yang bangga dengan timnas yang sekarang bisa berprestasi. Kemarin aja bisa nahan imbang Australia kan. Tapi paling enggak Mantap, dia tuh gitu. cukup menghibur lah gitu. Ya. Si negara itu ruwetnya paling enggak dihibur sama timnas itu udah cukup oke lah. Udah cukup oke. Nggak lah ganggu-ganggu gitu. Udah. Gak usah bahas yang lain-lain, yang penting Apa semuanya timnas happy ini gitu. sengaja dibuat ini biar akun fufu. Waduh. Nah, nyambung dah Adit. Terakhir saya baca beritanya tuh baik-baik saja mereka gitu, nggak terpengaruh, nggak jadi pembahasan partai atau apa Kan internal. statement Kominfo kan udah jelas gitu. Ya, Bukan. kan. Iyalah. Kominfo loh gitu. Biarin aja bang. Apalah, kita kan happy-nya ada nonton bola. Ya, Sudah. Oke, yaudah kalau begitu itu sedikit pembahasan bola dari kita. Semoga ya itu mah hiburan lah, itu mah obrolan-obrolan warung kopi kita lah gitu. Warung tapir. Warung tapir. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain. Jangan lupa Yang dengerin lain. Rintihan Lelaki. Oh Belum. belum. Nanti akan keluar produk dari Serdadu Tadi. Produk. Produknya masih misterius. Produknya masih misterius. Jadi sampai ketemu lagi. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Ya sudah, masih bersama kita di obrolan. Tapi.